Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat cerdas hukum dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di penyuluhan hukum elektronik atau biasa dikenal dengan penyuluhan hukum online yang dilakukan oleh penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tentunya tetap bersama saya, Erika. Dalam penyuluhan hukum elektronik kali ini kita akan membahas mengenai e-tilang atau tilang elektronik yang saat ini telah diterapkan secara nasional oleh Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah di Indonesia, tentunya sebagai wujud negara hadir di tengah masyarakat. Untuk itu, ayo kita simak sampai selesai ya videonya. Check it out! ITLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi dengan menggunakan kamera, kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. ITLE ini dianggap mampu meningkatkan kinerja kepolisian agar lebih efektif. Pasalnya, tilang tidak harus menghadirkan petugas memantau secara konvensional dan berinteraksi dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. Nantinya, pengendara lalu lintas akan diberitahu mengenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan melalui surat atau notifikasi via ponselnya masing-masing. Pemerintah, dalam hal ini kepolisian, telah memasang kamera elektronik law enforcement dengan teknologi yang lebih bisa memantau banyak pelanggaran lalu lintas di beberapa titik. ITLE ini menggunakan kamera berbasis closed circuit television atau CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Dalam penindakannya, pengendara yang melanggar akan terekam. Setelah itu, foto pelanggar akan langsung terkirim ke Traffic Management Center kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan membuat surat tilang dan langsung dikirim ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan alamat yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan. Bagi pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera pengawas akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain Undang-Undang LLAJ, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang penerapan e-tilang ini, yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Saat ini terdapat beberapa kamera ITLE yang terdiri antara lain kamera pengenal plat nomor kendaraan otomatis atau dikenal dengan ANPR, lalu ada juga kamera checkpoint serta pemantau kecepatan atau speed radar. Manfaat e-tilang ini apa aja sih selain mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menjadi oknum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar? Ia juga bermanfaat untuk memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentunya saja menyita waktu. Kemudian, tujuan dari e-tilang ini adalah meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan raya, serta meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik ini dengan meletakkan beberapa kamera CCTV pada titik-titik di lalu lintas sehingga bagi pelanggar lalu lintas dapat secara otomatis terdeteksi bila ia terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan nantinya bagi pelanggar lalu lintas itu akan dikirimkan surat tilang pada alamat mereka yang tertera pada plat kendaraan mereka tersebut. Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi oleh kamera CCTV elektronik ini antara lain contohnya jika kita melanggar lampu merah atau menerobos marka jalan. Selain itu bagi kendaraan roda 2 jika ia tidak menggunakan helm saat berkendara. Bagi kendaraan roda 4 juga bisa saja jika ia tidak memakai safety belt saat berkendara atau menggunakan gadget ataupun ponsel saat berkendara. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi oleh kamera CCTV ini. Untuk itu hati-hati ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan paparkan pelanggaran-pelanggaran yang akan ditilang dan besaran maksimal dendanya yang akan dikenakan. Yang pertama, yaitu menggunakan gawai atau ponsel. Dalam mengemudikan kendaraan, baik motor ataupun mobil, pengendara dituntut untuk selalu menjaga konsentrasi. Untuk itu, aktivitas lain selain berkendara dianggap bisa mengganggu konsentrasi termasuk menggunakan ponsel. Pelarangan menggunakan ponsel saat berkendara sudah diatur dalam pasal 283 Undang-Undang LLAJ. Pasal tersebut menjelaskan pengemudi yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi keadaan yang mengganggu konsentrasi di jalan maka akan dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp750.000. Kedua,
Tidak memakai helm. Demi keselamatan, pengguna sepeda motor diwajibkan memakai perangkat keselamatan helm. Aturan tersebut sudah tercantum dalam pasal 106 ayat 8 Undang-Undang LLAJ bahwa setiap orang yang menggunakan atau mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Bagi yang melanggar akan dikenai hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000 sesuai dengan peraturan yang tertulis pada pasal 290 Undang-Undang LLAJ. Selanjutnya, yang ketiga, tidak mengenakan sabuk pengaman. Tidak kalah pentingnya untuk keselamatan berkendara adalah mengenakan sabuk pengaman atau seat belt, khususnya bagi pengemudi mobil dan penumpang yang ada di depan atau di samping pengemudi, wajib mengenakan sabuk pengaman ini. Bagi yang terekam kamera pengawas ITLE dan terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 1 bulan atau denda Rp250.000. Selanjutnya, yang keempat yaitu melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Rambu lalu lintas dan marka jalan diciptakan untuk kepentingan dan keselamatan bersama para pengguna jalan raya. Karenanya, para pengendara mobil ataupun motor wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Jadi, siapapun yang melanggar akan dikenakan pasal 287 ayat 1 dengan sanksi kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Yang kelima yaitu TNKB atau plat nomor harus sesuai. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor sudah diatur ketentuannya. Setiap kendaraan harus dilengkapi TNKB yang sesuai dengan dokumennya. Jika sampai kedapatan pengemudi kendaraan menggunakan plat nomor palsu sesuai dengan pasal 280, pelanggar bisa dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik ini, maka petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, maka pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Demikian penyuluhan hukum elektronik yang baru saja saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsi dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas dan berbudaya hukum. Sampai jumpa lagi di materi penyuluhan hukum lainnya. Saya Erika Susanti, salam cerdas, salam pembaharuan dan Kumham pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.